Ada 3 jenis cara berinteraksi dengan Al-Quran. 3 cara. Satu disebut dengan qiraah. Qiraah terambil dari kalimat Al-Quran, kata perintah di surah 96 ayat 1. Yang kedua tilawah, terambil diantaranya kata perintah di Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Yang ketiga tahfidz, hifdz, zikir. Quran ke 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Tahfidz, untuk hafalan. Bahasanya zikir di situ, zikir. Kalimat zikir dan hafidz digabungkan di Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa itu qiraah? Ini pembuka pertama, Bu, Pak. Nggak mungkin tilawah kecuali lewat qiraah. Tidak mungkin tahfidz kecuali lewat qiraah. Qiraah itu secara singkat artinya membaca yang tertulis atau menghadirkan yang diingat tanpa menuntut pemahaman apa yang dibacakan itu. Kalau ingin lebih cepat lagi artinya kemampuan untuk membaca sesuatu tanpa adanya tuntutan untuk memahaminya. Yang penting baca. Baca dulu, bisa baca. Karena itu ketika awal-awal Nabi turun, kalimatnya menggunakan iqra, bukan menggunakan utslu, tilawah. Kalau tilawah, dia punya 3 arti. Tilawah itu 1 baca, 2 pahami yang dibaca, 3 amalkan yang dipahami. Kenapa wahyu pertama tidak turun dengan kalimat utslu tapi iqra? Untuk menunjukkan dan menguatkan sifat ummi Nabi Muhammad SAW. Yang jangankan paham, baca aja nggak bisa. Makanya kalimatnya berkata iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari, saya baca aja nggak bisa. Apa yang kedua? Tilawah. Mulai pahami isinya. Sampai kapan baca Quran nggak ngerti isinya? Bahkan ada sindiran halus tapi tajam. Buka Quran surah 29 ayat 45. Allah menyindir lewat sholat pakai utslu dari tilawah. Tilawah itu kan baca, pahami, amalkan. Kata Allah, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Sebelum engkau sholat, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan Quran yang kau akan bawa dalam sholatmu. Setelah paham baru sholat. Belajarnya begitu. Bukan berarti Anda sholat gak paham gak boleh, tidak. Maksudnya kalau ingin berkualitas, pahami sampai paham, baca. Ruku ngerti gak yang dibaca? Sujud paham gak? Ya bagaimana Anda bisa khusyuk kalau gak ngerti yang dibacakan? Nah caranya bagaimana? Memahami. Jadi begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi. Aku mengatakan Allah Engkau Maha Besar, tapi aku sering merasa besar dalam kehidupan. Sombong pada orang, merasa diri yang paling hebat. Itu akan hadir kehusyuan dalam jiwa kita. Makanya orang tua kita dulu sampai kekinian, bahkan kalau ada kegiatan formal itu selalu kalau ada yang baca Quran, qiraah namanya qari, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan. Untuk menyampaikan makna umumnya. Kalau yang baca qari, yang menerjemahkan siapa namanya? Tuh, sari tilawah. Ya di bahasa Arab sebutnya tilawah saja. Cuman masuk ke Indonesia, mungkin yang pertama kali tilawah namanya busari. Makanya disebut sari tilawah. Kalau Dodi mungkin Dodi tilawah. Nah sekarang bagaimana praktek tilawah yang diajarkan, ditunjukkan oleh Nabi? Tidak harus memaksa diri kita dari awal sampai akhir. Yang kita butuhkan aja apa? Al-Fatihah jelas butuh, karena dipakai tiap hari dalam sholat. Maka sekarang coba tilawah Al-Fatihah, tilawah, baca tafsirnya, amalkan isinya. Setelah itu, coba cek pekerjaan kita, tuntutan aktivitas keseharian, apa yang kita kerjakan, passionnya apa? Anda pengajar, kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat mengajar dalam Al-Quran? Ayat-ayat ilmu. Coba ibu belakang, berapa lama ibu jadi ibu? Akhwat, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bimbingan jadi perempuan dalam Al-Quran? Apa tugas perempuan? Apa kewajibannya? Sehingga Anda mengerti kenapa saya mesti berhijab. Apa bedanya hijab dengan kerudung? Bagaimana kalau datang bulan tiba? Apa yang dikerjakan? Ada semuanya. Bagaimana mencari jodoh yang baik? Laki-laki yang baik, suami yang baik. Apa ciri-cirinya? Ada semua. Termasuk antum, ikhwan, ada semuanya. Jadi suami yang baik, ayah yang baik, ada semua. Bekerja ada seperti yang saya bacakan tadi. Kenapa kita tidak turunkan? Yang telah merumuskan itu sampai didetilkan dengan keterangan nabinya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, adalah Al-Imam Al-Bukhari, dan menuliskan ini selama 16 tahun. Nama kitabnya apa? Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi. Kepanjangan singkat Sahih Al-Bukhari. Itu kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Itu nama lengkapnya tadi, Al-Jami, kitab ini komprehensif. As-Sahih semua isinya benar. Al-Musnad saya teliti tersambung ke Nabi. Di semua yang disampaikan Al-Bukhari bukan pendapat sendiri. Ini keterangan tentang Quran, ini hadisnya. Saya pastikan semua dari Nabi. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua isi kitab saya ini, semua kegiatan Nabi SAW yang saya bisa rangkumkan. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnah yang bisa kita ikuti. Wa ayyami, dan keseharian selama 24 jam. Disusun menjadi 97 pembahasan, 97 kitab. Setiap pembahasan ada ayat, ada hadis. Anda pelajar, buka kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi. Di situ ada tuntunan cara belajar efektif seperti Nabi menunjukkan. Anda
Imannya turun naik Ustaz. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun. Buka kitab kedua, Kitabul Iman. Anda siapa? Diplomat, birokrat, buka Kitabul Imarah. Anda perawat, dokter, Kitabul Marid. Ada semua, 97 kitab. Keluarkan, bikin kurikulum, Anda passionnya apa, keluarkan bimbingannya, terapkan. Demi Allah kalau Anda kerjakan seperti ini, Anda rasakan sesuatu yang berbeda. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Baik. Terakhir, tutup, tahfidz. Kalau kita mau kerjakan, tapi bawa-bawa mushaf, capek juga. Antum mau rapat di kantor, rapat dalam Al-Quran. Mau lamaran, cara lamaran dalam Al-Quran, kelamaan. Kata Allah, mau nggak kalau saya berikan rumus cepat, mudah menghafal Al-Quran semudah-mudahnya. Maka turunkan yang ketiga namanya tahfidz. Menanamkan Qurannya dalam jiwa kita. Jadi kalau mau dibawa kemanapun ada. Ada ayat mata, langsung di matanya. Jadi begitu menatap, mata kita dibimbing. Ini yang harus ditatap. Ini yang dipalingkan. Mendengar ada ayat telinga. Telinga kita langsung dibimbing, ayatnya muncul. Bahkan kalau salah lihat, ayatnya langsung muncul. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kaki mau jalan, wala tamshi fil ardi maraha. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ada semuanya dibimbing Quran, jadi manusia Quran Anda. Itu yang paling indah. Wah, kalau sudah begitu enak.